mau sedikit untuk stok up persiapan musim dingin. Ini bulan Agustus, sebentar lagi September, Oktober, mulai autumn, mulai dingin. Buat saya sama suami yang nggak membesar, mungkin melebar, itu nggak masalah, baju kita masih banyak. Tapi buat anak saya, kita akan belanja. Ikutin saya untuk stocking. Kita rencananya hari ini mau ke Gap aja sih. Gap kalau di Indonesia kayaknya nggak banyak tokonya ya. Kalau di sini itu kayak di setiap tempat, di setiap pengkolan itu tuh ada tokonya. Nah, yang di dekat rumah saya ini Gap Factory. Bedanya sama Gap Outlet itu biasanya lebih banyak diskon, lebih cocok lah ya pokoknya. Jadi bulan September sekolah udah mulai masuk. Di New York itu jadinya sebagian-sebagian hybrid gitu. Ada yang belajar di rumah, ada juga yang in person. Jadi setiap anak punya jadwal masing-masing untuk bisa ketemu sama gurunya di sekolah. Jadi sebenarnya nggak perlu beli banyak baju juga sih. Intinya anak kan cepet banget gede. Jadi saya juga nggak prefer untuk beli banyak-banyak, cepet banget nggak kepakainya gitu. Beli jaket sekarang, berapa bulan kemudian kalau emang kita beliinnya yang ngepas gitu pasti kekecilan. Dan di sini kan setiap musim itu kayak per 4 bulan, nggak per 3 bulan. Jadi kalau misalnya 3 bulan selesai di winter, ya udah winter tahun depan deh beli lagi, karena setahun anak pasti makin gede, nggak akan muat. Jadi setiap tahun kita pasti belanja untuk per season. Jadi misalnya summer tahun depan mau menjelang summer, cek dulu kaos-kaos anak udah pada di atas perut apa belum. Kalau misalnya udah di atas perut ya kita beli. Terus pas mulai mau musim dingin kan nih, kayak Oktober itu autumn, September, cek dulu sweater anak itu udah kekecilan belum gitu. Dan biasanya sih kekecilan, jadi saya nggak suka beli banyak banget gitu. Toh anak juga jarang keluar kan, terutama sekolah ini pun dia enggak tatap muka setiap hari gitu. Ini di jalan udah rame banget. Ini kita jalan aja, pokoknya kemana-mana jalan, karena memang Gapnya juga deket, kemana-mana deket gitulah. Di local store itu pasti ada tempat belanja baju, dan kebetulan ya adanya Gap, Old Navy. Cuman saya kurang suka Old Navy ya, kayak cepet banget rusak gitu. Gap lebih awet. New York itu udah phase keempat, jadi udah banyak banget yang buka. Alhamdulillah kota jadi lebih hidup, walaupun ya masih terbatas sih di outdoor. Jadi nggak boleh ada restoran yang buka makan di indoor. Jadi indoornya masih kosong, semua harus outdoor. Bahkan pemerintah udah ngebolehin lahan yang biasanya parkiran pinggir jalan gitu untuk mereka bikin pasil-pasil gitu. Ini kita ke arah Jackson Heights, saya kan di Elmhurst kan. Arah Jackson Heights itu lebih ke komunitas Spanish. Jadi kamu bisa lihat komunitasnya juga beda. Kalau di Elmhurst itu lebih ke Asian kan. Jadi beda-beda gitu loh. Nanti kalau misalnya ke Jackson Heights sebelah kiri gitu, ini misalnya sebelah kanan, itu lebih ke Bangladesh. Dan memang restorannya beda, komunitasnya beda, grocery store-nya beda gitu. Karena memang semua penjualan market di sini ya benar-benar community base. Karena emang beda-beda banget, jadi kayak kampung Bangladesh, kampung Spanish, kampung Asia, China, gitu-gitu deh. Kalau kamu ke Elmhurst itu biasanya kita lagi jalan kayak gini, tentu di belakang bahasa Indonesia aja gitu di mana-mana, karena memang banyak banget orang Indonesia yang tinggal di Elmhurst atau ke Elmhurst untuk belanja keperluan barang-barang Indonesia. Karena memang di sekitar rumah saya alhamdulillah banyak banget, kayak sekitar 5 toko Asian market yang jual produk Indonesia. Jadi pokoknya kamu gak bisa ngobrol ngalor ngidul sama suami gitu sembarangan di Elmhurst, karena banyak orang-orang yang ngerti. Kadang kan kita suka ngomong rumah tangga asal ceplos-ceplos gitu di jalan, karena tahu banyak yang nggak ngerti waktu kita di Manhattan. Tapi kalau di Elmhurst nggak bisa, karena banyak banget teman-teman Indonesia yang di sini juga. Jadi ya obrolan rumah tangga ya harus di rumah, di kamar. Walaupun Jackson Heights deket
banget sama Elmhurst, tinggal jalan beberapa blok. Saya bilang deket, tapi ya sebenarnya kalau di Indonesia nggak akan ada yang jalan sejauh ini sih. Pasti udah naik ojek, angkot, motor gitu. Tapi di sini lumayan deket, paling nggak ya bisa ditempuh jalan kaki gitu. Tapi ya saya bisa bebas ngomong bahasa Indonesia di sini karena sekitar sini bener-bener orang-orang Spanish semua, Meksiko. Selama pandemi ini kalau keluar saya selalu bawa stroller. Jadi kalau tempatnya rame saya akan taruh anak saya di dalam, masukin aja ke dalam raincoatnya. Kayaknya lebih aman walaupun panas karena ini kan lagi summer. Nah sekarang kita udah sampai di Gap, tuh banyak banget diskon Gap Outlet. Kita coba-cobain anaknya, pokoknya kayak sweater-sweater karena kalau autumn gitu kan cuacanya sekitar dari berapa ya, 16 derajat Celcius sampai 22-24 gitu, dan lebih banyak angin dan mungkin hujan. Jadi saya nyari sweater, nyari hoodie, terus tangan-tangan panjang, sama kita lihat ada raincoat apa enggak. Saya selalu suka warna basic untuk anak saya. Dari dulu kalau misalnya ada yang polos ya bagus polos, kalau misalnya ada warna basic ya warna basic, karena anak cowok juga sih, dan jadi lebih apa ya, kalau dipakai berkali-kali nggak kelihatan. Kadang selalu bingung milih ukuran baju anak gitu. Saya nggak mau anak saya pakai baju kegedean dan ketika pas udah jelek banget gitu kan, karena di sini mesin cucinya memang keras banget. Apalagi dulu saya suka cuci baju di laundromat, itu kayak industrial banget, jadi pasti ngerusak baju. Dari season ke seasonnya di tahun depan itu pasti udah buluk banget kalau emang kita sering cuci. Jadi milihin baju anak karena memang ukuran anak saya ukuran Asian banget gitu kan, beda sama orang-orang sini. Jadi kadang dulu saya suka beliin yang bahkan pas banget sama ukuran dia. Tapi ya balik lagi, anak juga tumbuh, jadi ya galau lah. Saya nggak pengen anak saya kelihatan pakai baju orang gitu kegedean, tapi juga kalau belinya ngepas dipakai cuma 3 bulan, tahun depan udah kekecilan, galau lah. Jadi sekarang mungkin saya akan beliin yang agak gede. Anyhow, biasanya kalau yang kayak gini-gini bisa dipakai ketika winter untuk double-double, jadi bisa leluasa sih kalau lebih gede. Ya banyak belajar lah, saya kan di New York juga belum lama kan, kayak ini mungkin tahun kedua, tahun ketiga gitu. Tahun pertama saya beliin semuanya ngepas, tapi dia keren sih, kayak ketika pakai bajunya masih segar gitu warnanya, terus ngepas banget sama dia. Beberapa bulan ke depan kekecilan. Suka banget sama sweater kuning ini harganya kayak $18, lagi diskon walaupun cuma 30%. Ya diskonnya ada yang besar ada yang kecil gitu kan, ya yang penting diskon saya suka. Tapi kalau misalnya diskon 50% lebih baik lagi, karena ini deket saya lebih suka kayak bolak-balik aja gitu kalau lagi nggak pandemi ya, kayak ngecek diskon, karena mereka diskon semua, diskon terus. Kayak kali ini yang diskon misalnya si sweater kuning, bulan depan yang diskon si sweater merah gitu. Jadi jangan pernah beli yang nggak diskon, karena kalau emang kamu di sini terus, dia anyhow akan diskon. Waktu awal-awal saya nafsu gitu beli yang nggak diskon, berapa minggu kemudian saya kesini diskon dong 50%, nyeseknya. Anak saya udah bisa milih baju yang dia suka, ya udah kita ikutin aja. Dia suka lagi army gitu, tapi bukan karena dia suka army, tapi dia suka tank. Saya udah tahu apa aja yang mau dibeli, dilihat dari diskon dan dilihat dari anak saya sukanya. Kita tinggal lihat ukurannya dan udah gitu aja sih. Belanja buat saya nggak pernah lama-lama. Saya kurang suka window shopping. Ketika saya memang mau perlu apa-apa, ya udah saya langsung tahu juga sih apa yang saya mau. Karena biasanya saya dan keluarga lebih ke yang polos, warna tanah, warna basic, jadi aman. Ini kita udah perjalanan pulang. Terima kasih untuk teman-teman yang udah temenin saya jalan-jalan ke Gap Outlet di Jackson Heights. Jackson Heights sudah lebih hidup karena memang lifestyle di New York itu orang-orang suka banget makan di luar gitu, dine out, bersosialisasi, supper gitu. Itu tuh kayak emang udah jadi lifestyle di sini. Bukan lifestyle saya sih, karena saya lebih suka masak di rumah. Rasanya tuh pas banget apa yang dimasak gitu. Saya suka bawang putihnya saya banyakin yang kayak gitu-gitu. Dan karena memang produk yang dijual itu lengkap banget, ya udah tinggal belanja masak di rumah. Sekali-sekali sih makan di luar ya, sesuatu yang saya nggak bisa masak di rumah gitu. Jadi ya walaupun New York sudah rame,
restoran udah buka outdoor, kita jarang keluar sih, kayak belum makan di luar. Ini masih jaga-jaga aja lah, kita akan keluar ketika emang kita butuh banget. Kalau emang kira-kira nggak butuh-butuh banget gitu, masih bisa masak di rumah, ya saya masak di rumah. Karena memang pandemi ini belum selesai kan, memang sudah lebih baik. Jadi ya kita jaga-jaga aja sambil nunggu vaksin kan. Ini anak saya suka banget hide and seek. Diajarin ayahnya kayaknya. Oke, kalau begitu sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah temanin saya seharian keluar. Lebih banyak jalan-jalannya ya daripada di gapnya cepet. Oke, sampai ketemu lagi.